بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Niat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul uzla, nawaitul khalwa, nawaitul itikaf, nawaitul riyadhah, nawaitul surur, nawaitul sawm, al-azim, bihadzal masjid, bihadzal jami', ilahi, anta maqsudi, warḍaka matlati. Atini mahabbataka wa ma'rifatika, nasru min Allah wa fadlul khalq. Surah Sayyidi Madati Imam Rabbani Madati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu lana wa lakum ya hamidun wa liwalidina wa walidikum wa li ahalina wa li auladina wa li masyayikhina wa liman habarana wa liman qaba'ana wa li ahyaina wa li amwatina wa lil muwafibina ala hadzal majlis wa liman kana sababan fi jam'ina bi anna Allah al-karima yunawwirul qulub wa yaghfirul dhunub wa yasturul uyub wa yanfa'una bima hafiza bihi dhikra wa yansuruna bima nasara bihi rusul wa anna Allah al-karim yaj'al majlisana hadha muhabban bil khairati wal masarati wal anwari wal barakati wa yaghfir lana jamil hajat bi jahi khairil bariyat wa anna Allah yansurul muslimin wa ala niyati anna Allah al-karim yansur sultanul awliya Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Husain Khani Kasrasrau Sultanul Awliya Maulana Syekh Muhammad Hisam Kabana Rabbani Kasrasrau Imam Rabbani Syekh Syahab Kifal Kasrasrau Sidan wa yanfaqahu wa yafiqahu ala al-dawam bijahi khairil anam wa ala kulli niyatin salihatin wa husnil khatimah عند الموت بعد العمر المديد في طاعة الله ولهب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على النبي محمد. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah, Ya Rabbi khusawil faqilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عفت يا جبرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فتيا دين العالمين يا أهيل الجود والكرم. فتيا دين العالمين يا
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل الغماسات من كل ما خالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف الأنظمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تخيب رجعنا يا قديم الإحسان اللهم أسد إلينا بإحسانك القديم يا الله رب الشريف jagalah cinta kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sayyidina Muhammad SAW. Jagalah cinta kita dari Sultan Al-Awliya Maulana Syekh Muhammad Nadim Abdul Musafir beserta Sultan Sultan Al-Awliya Maulana Syekh Muhammad Hasan kepada keluarga Syekh. Jagalah cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Syekh Abdul Qadir Sultan Muslim dan kita. Setelah saya dimadai Imam Rabbani بعد الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد
محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل 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 محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما بالصالحين آمن بالله استغفر الله ربنا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام والرسل الأنبياء والمرسلين والخدماء شرائهم الأئمة الأربعة وإلى إبراهيم شيخنا في طريقة النقشبندية العالية وأسدد رحيم طريقة في الخليقة شيخ بدر النقشبندي محمد بن رسول خارق السلسلة وشنا محرج ذلك السلسلة إلى أرواح أنفاجنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Khalilullah alaihi salatullah, La ilaha illallah Muhammadun Syafiullah alaihi salatullah, La ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Syafiullah alaihi salatullah. ilaha Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu ta'ala wa sallam ikram wa ila rasari sayyidina muslimin al-Fatiha. لا تجمعين القلوب يا الله 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 Allah 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حق 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هاي 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 Ya
حصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل نجم. الحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات. على العالمين سيدنا محمد صلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جل خلق على محمد وعلى محمد عليه وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول أجمعين وعن التابعين بإحسان وعن أئمة المجتهدين المؤمنين والعلماء المتقين والصالحين ومشايخنا من طريقة النجمة العالية وتسنة المساكين ونور الله الأرواح البركة. وعد الله تعالى علينا من بركة مفروضة دائما. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أشرف الكرام والرسل الأنبياء والمرسلين وخدماء شرعهم لما تلقى وإلى روح وشهد من طريقة الأشياء التي لم يخاف تنورهم من طريقة الخليقة شهبة بالأشياء بعد محمد خلص ذلك رسول الله والحرم به ستار الأولياء من الشيخ عبد العباس نستعين رسول شهيدا وسلام سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد نادم أدل المساقة كسر وشهيدا وسلام سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد هشام كبان رباني كسر وشيخ هشام كبان كسر سنة خلفة الله سنة عليه السلام أرتس ناس عليه السلام أرتس ناس تناس بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على النبي محمد. Fatih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uqlika wal khatimi lima sabaqa nasir haqqa bil haqqi ala hadhihi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Amin. Kita hidup berbangsa-bangsa di dunia ini. Periode kita adalah periode terburuk yang akan berlalu. Begitu banyak abad telah berlalu. Saya tidak mengatakan bahwa ada suatu periode yang selalu baik. Tidak. Itu tidak mungkin. Apabila kita malaikat, maka dunia akan selalu berada dalam kedamaian. Tetapi kita bukan malaikat. Kita memiliki tabiat manusia dan dari jenis manusia. Jika tidak ada setan di antara kita dan generasinya, maka kita bisa saja berkata bahwa dunia ini adalah dunia yang damai. Namun, setan berkeliaran di sekitar kita dan setanlah yang pertama kali membuat bencana. Pembuat onar pertama, bila saya bertanya kepada Anda, Mr. X, siapakah pembuat onar pertama? Setanlah pembuat onar pertama kali. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam alaihissalam, setan menolak secara berkata, tidak. Saat itulah setan menjadi makhluk pertama pembuat onar. Seluruh malaikat sangat menyesal, sangat bersedih, sangat malu. Bagaimana mungkin setan berkata seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku tidak mau bersujud. Siapakah kamu yang berani berkata seperti itu? Seluruh malaikat di surga merasa malu dan mereka berkata, oh, andai saja kami tak ada untuk mendengar perkataan makhluk yang menembus hadirat ilahi, aku tidak akan menuruti perintahmu. Aku tidak mau bersujud dan aku tidak akan bersujud. Seluruh malaikat merasakan malu dan mereka sangat ketakutan terhadap murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila kemarahan ilahi jatuh, maka hancur dan hilanglah mereka. Malaikat gemetar. Ini seperti halnya yang terjadi dalam thariqah-thariqah atau dalam sekolah-sekolah spiritual. Jadi sering sekali murid-murid atau pengikut atau santri yang merasa sudah dekat dengan syekhnya, lalu dia merasa sudah menjadi sesuatu. Sehingga jika syekhnya menyuruh sesuatu yang menurut egonya tidak disenangi, maka dia tidak mau mengikuti. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia akan kabur. Begitu. Ini sangat lumrah sekali terjadi di setiap thariqah, di setiap periode masa thariqah pasti ada kejadian seperti ini. Karena mereka orang-orang yang ikut thariqah, entah itu berniat untuk menjadi murid atau ingin jadi syekh, atau untuk menjadi setan, atau untuk menjadi pembuat onar, atau untuk jadi apapun. Ketika mereka itu menolak perintah dari syekhnya, maka mereka itu menjadi gambaran atau perwujudan daripada setan. Karena dulu Azazil atau iblis itu juga hidup di langit. Mereka sebenarnya makhluk utama. Di bawahnya mereka ada para malaikat. Makanya sehingga mereka seolah bisa menggurui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk sujud pada Adam alaihissalam, mereka menolak. Karena mereka merasa lebih tinggi.
Kita semua mewarisi sifat-sifat setani seperti itu. Kalau kita diberikan perintah oleh syekh, kita menolak. Kita merasa bahwa kita lebih baik dari syekh. Kita menolak, kita merasa kita lebih tahu dari syekh. Kita menolak karena kita merasa bahwa kita lebih paham, apa lebih tinggi dari syekh. Ini yang terjadi. Makanya sudah menjadi ciri khas dalam setiap thariqah atau sekolah spiritual, di mana ada thariqah, pasti di situ ada orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai perwakilan Nabi Muhammad SAW, yaitu para syekh atau para pembimbing. Lalu di antara para syekh, ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai perwakilan para malaikat, yaitu para murid-murid yang patuh. Namun ada juga segelintir orang yang akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai perwakilan setan, yaitu sebagai orang-orang yang atau murid-murid yang tidak patuh pada syekhnya. Ketika diberikan perintah, lalu akan kabur, membuat onar, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah yang terjadi di langit dulunya. Dan ketika di bumi ini atau di dunia, maka setan pun memasuki hati orang-orang seperti itu. Bagaimana caranya? Setan akan memasuki hati siapapun dalam thariqah yang paling kecil cintanya, atau yang paling palsu imannya, cintanya, atau yang paling imitasi hatinya, begitu. Karena jika cinta itu imitasi atau palsu, itu hatinya juga menjadi palsu, sehingga dia tidak mampu menerima cahaya dari syekhnya. Dengan hal itu, maka cahaya dari hati ke pikiran itu tidak kuat untuk menopang beban pikiran. Sehingga lalu segala sesuatu permasalahan yang ada di luar itu dimasukkan dalam pikiran, lalu syekhnya itu pun akan diikutkan dalam permasalahan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika diberikan perintah atau tes sedikit saja, maka orang tersebut akan kabur, orang tersebut akan memusuhi syekhnya, orang tersebut akan membicarakan hal-hal yang buruk tentang syekhnya, orang tersebut akan memberikan suatu fitnah-fitnah kepada syekhnya, orang tersebut akan menebarkan gosip-gosip atau rumor-rumor terhadap syekhnya. Ini lumrah sekali terjadi. Makanya berhati-hati sekali ketika kita ikut thariqah. Niat kita ini yang penting. Niat kita ini berasal dari mana? Niat kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau niat kita itu berasal dari dunia ini. Begitu, kurang lebih seperti itu. Siapapun yang di dunia ini mengikuti thariqah, sesulit apapun, segetir apapun, maka bersabarlah. Karena dunia ini, kata Kanjeng Nabi, hanya perjalanan sementara. Seperti orang yang singgah dia di bawah pohon. Artinya, jika kita dalam perjalanan, wajar kalau kita kelelahan, wajar kalau kita kehausan, wajar kalau kita kekurangan bahan makanan. Tapi hidup itu harus terus berjalan. Artinya, ibadah itu harus terus berjalan. Majelisan harus terus berjalan. Amalan-amalan harus terus berjalan. Pekerjaan harus terus berjalan. Apapun yang terjadi. Karena di depan kita adalah akhirah, itulah kenikmatan kita nantinya. Kenikmatan kita bukan di dunia ini, namun kenikmatan kita adalah setelah kita meninggalkan hidup ini atau dunia ini, kita akan mencapai ke sana. Begitu. Itulah kenikmatan sejati kita. Makanya segetir apapun kita, sepahit apapun kita, seberat apapun kita, ketika kita sudah Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pertemukan dengan seorang syekh atau pembimbing, maka kata Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah, maka berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Begitu. Jadi kurang lebih begitu. Karena siapapun orang yang di dunia ini tidak pernah mengambil bimbingan atau mengikuti suatu thariqah, maka di akhirat itu akan celaka. Kenapa demikian? Karena di akhirat tidak ada satu orang pun yang akan mau menjadi walinya, begitu. Kecuali Nabi SAW sendiri. Namun, insya Allah nanti jenengan semua akan diperlihatkan kalau kita semua sudah di akhirat. Betapa sibuknya Kanjeng Nabi di waktu itu. Kalian tidak akan bisa memanggil beliau. Betapa sibuknya Nabi SAW. Kayak misalnya kemarin, kita semuanya hadir di acara Syekh Nur Kabbani Qadsarusrahu. Begitu.
Ketika Syekh Nur berada di tempat beliau di Michigan, di Zawiyah beliau, di Maulana Syekh Hisham, kita semua bisa dengan mudah nonton video beliau, atau nyimak video beliau, atau belajar melalui video-video yang beliau sampaikan oleh live beliau. Namun, ketika Syekh Nur benar-benar datang ke Indonesia, apakah kita bisa mendekati Syekh Nur? Tentu tidak bisa. Karena begitu banyak sekali protokol yang ada di sekitar beliau. Begitu pula Nabi SAW, ketika di dunia ini, seolah-olah memang mudah kita untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Namun ketika kita di akhirat, bertemu dengan Nabi SAW, kita akan menyaksikan betapa sibuknya Nabi SAW. Jika Nabi SAW itu sibuk sekali, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki thariqah? Apa yang akan mereka katakan? Mereka akan mengatakan, nafsi, nafsi, bagaimana aku? Terus menerus. Apakah kalian pikir mereka berbicara itu cuma sekali 2 kali? Tidak. Mereka berbicara itu terus menerus sepanjang waktu sampai mereka dikeluarkan dari mahsyar. Sampai suara mereka parau, suara mereka hilang. Tapi mereka terus berteriak. Kenapa demikian berteriak terus begitu? Karena mengalami penderitaan, ketidaknyamanan di yaumil hisab. Begitu. Makanya menderitanya kita di dunia ini mengikuti thariqah ini masih tidak ada seberapanya sebenarnya. Karena kita masih bisa tidur, bisa istirahat, kita bisa makan, bisa minum, bisa nongkrong, bisa rileks-rileks jalan-jalan. Di akhirat tidak ada. Semuanya berdiri, semuanya berjalan. Dan itu waktunya ribuan tahun langit, bukan hitungan bumi. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa pakaian. Dan setiap orang akan mandi dengan keringatnya masing-masing. Dan itu sangat tidak nyaman sekali. Makanya ketika kita jenengan semua terbiasa mujahadan begini, namanya juga mujahadan. Mujahadah itu artinya itu bersusah payah. Jahid, yaitu orang yang bersusah payah. Semoga mujahadahan kita setiap waktu, baik dalam majelis begini maupun buat amalan sendiri-sendiri, semoga itu membuat kita nanti mudah di akhirat. Jadi ringan di akhirat. Kita menjadi terbiasa hidup di dunia ini dengan bersusah payah untuk menggapai Allah, untuk menggapai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menggapai para wali-wali Allah. Semoga di akhirat nanti rasa tidak nyaman kita seperti hanya ketika kita mujahadah atau bikin amalan, itu membuat kita mudah untuk melewati betapa tidak nyamannya di akhirat, untuk menggapai wali-wali Allah, untuk menggapai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk menggapai Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ketika sampai di kalimat-kalimat paragraf-paragraf sebelumnya tadi, insya Allah seperti memperlihatkan di depan kita itu kejadian di yaumil hisab itu seperti itu. Betapa sulitnya waktu itu. Dan tidak ada yang saling mengenali kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyesal, sangat menyesal dan berduka cita untuk umat manusia yang kini mendiami planet ini. Mereka makan dan minum dari kemurahan surgawi Tuhannya. Dan mereka tidak mengurusi satu hal yang sangat penting, yaitu mengajari anak-anak mereka. Dan pemerintah pun tidak mengurusi sistem pendidikan untuk menyebutkan tentang pembuat onar pertama. Dan dampaknya bagi umat manusia dan makhluk lainnya. Tidak mudah untuk menentang penguasa surga saat berada di hadrat ilahi. Berkata, tidak mudah untuk menentang penguasa surga saat berada di hadrat ilahi, berkata, engkau tidak dapat memerintahku. Jadi orang-orang atau kita semuanya yang senang gurih Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, maka kelak kalau kita ketemu Gusti Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, maka Gusti Allah akan mengatakan, engkau tidak dapat memerintahku, begitu. Dan kita semua akan bergemetar ketika itu. Artinya engkau salah, astagfirullah. Jadi ketika Allah mengatakan, engkau tidak dapat memerintahku, artinya engkau salah, wahai hambaku. Astagfirullah. Menyuruhku bersujud di hadapan Adam alaihissalam. Jadi ini maksudnya perkataan setan tadi maksudnya. Jadi tidak mudah untuk menentang penguasa surga yang berada di hadrat ilahi.
berkata, engkau tidak dapat memerintahku, artinya engkau salah. Jadi setan itu, kata Maulana Syekh Nazim itu, mengatakan pada Gusti Allah bahwa setan itu salah, bahwa Gusti Allah itu salah. Bahwa Gusti Allah tidak bisa memerintah setan karena Gusti Allah yang salah. Karena memberikan perintah itu, kurang lebih begitu. Yaitu menyuruh setan bersujud di hadapan Adam alaihissalam. Adam alaihissalam diciptakan hanya dari lumpur, sementara aku dari api. Dan aku telah menjaga penghambaanku kepadamu selama ribuan dan ribuan tahun. Loh ya kan? Jadi setan itu merasa sudah menghamba pada Gusti Allah ribuan tahun sebelum malaikat itu ada. Sebelum makhluk-makhluk yang lain itu ada. Sama halnya orang-orang yang ikut thariqah yang merasa sudah ikut syekh puluhan tahun mungkin. Sudah merasa berkorban untuk syekhnya mungkin. Atau sudah merasa mengeluarkan banyak uang untuk syekhnya mungkin. Atau merasa berjasa untuk syekhnya mungkin. Lalu dirinya mulai eksis, merasa eksis. Sehingga dirinya tidak nyatu dengan syekhnya, tapi dirinya membuat dualisme. Sehingga ketika syekhnya memberikan perintah, dia nggak masuk, malah kabur, malah keluar. Lalu menciptakan fitnah dan fitnah. Jadi setan mengatakan, aku telah menjaga penghambaanku kepadamu selama ribuan dan ribuan tahun. Sedangkan Adam alaihissalam kau baru saja menciptakannya. Jadi artinya begini, sebagaimana seperti halnya dalam suatu thariqah, walaupun kita mungkin sudah merasa berjasa banyak pada syekh, mungkin kita merasa telah lama ikut syekh, mungkin kita merasa bahwa kita sudah mengeluarkan banyak hal, apapun, keuangan kita, harta kita, benda kita, dan sebagainya. Namun sekali kita tidak memenuhi syekh, apa yang terjadi? Kita akan turun derajat dari hadirat syekh. Setan pun seperti itu di langit dulunya. Dia merasa bahwa dia sudah menjaga penghambaan ribuan tahun. Tapi satu hal, ketika Allah memerintahkan sujud pada Adam, dia nggak mau, dia langsung dilempar dari hadirat ilahi. Dia tidak ada di sana lagi. Ini terjadi juga dalam setiap thariqah. Jadi ketika seseorang dilempar oleh syekhnya, jauh dari syekhnya, karena tidak memiliki adab yang baik, itu artinya itu mirip sekali dengan keadaan setan ketika itu. Dilempar oleh Gusti Allah dari hadirat ilahi, sehingga dia tidak mampu menjangkau Allah. Sama, orang yang tersebut seperti itu pun tidak mampu menjangkau syekhnya. Begitu. Nah, kalau masyaihina, jadi para syekh itu adalah wali-wali Allah. Jika kita kok dilempar dari hadirat syekh, karena syekh tidak senang dengan perilaku kita atau adab kita, artinya apa? Kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aulia Allah, mereka perwakilan Allah. Kalau jauh dari aulia Allah, berarti dekat dengan setan. Ini bahaya sekali. Makanya bagaimana nasib kita di akhirah, itu akan nampak ketika kita di dunia ini. Nah, adab kita baik, insya Allah kita akan baik di akhirat. Nah, adab kita tidak baik, maka kita akan tidak baik-baik saja di akhirat. Dan dia belum pernah menyentuhkan keningnya di atas sajadah. Di setan menggurui Gusti Allah begitu. Dia sudah ribuan tahun dan ribuan tahun ibadah. Menjaga penghambaan. Sedangkan setan baru diciptakan kemarin. Baru tadi diciptakan. Dan setan pun belum pernah menyentuhkan keningnya di atas sajadah. Belum pernah sujud maksudnya. Untuk ibadah. Dan kau memintaku untuk menyembahnya. Bersujud di hadapannya. Nah. Lalu setan menganggap bahwa Allah menyuruh setan ini menyembah Nabi Adam, sujud di depan Nabi Adam. Padahal maksudnya bukan begitu. Inilah seperti halnya orang-orang yang memiliki watak-watak setani di dalam thariqah. Ketika mereka diberikan perintah, mereka membuat onar. Ketika mereka membuat onar, dinasihati, malah semakin membuat fitnah. Dan sebagainya. Lalu menganggap yang lain remeh. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap syekhnya ada remeh gitu dengan cara menolak perintah. Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Pasti akan lebih diremehin lagi begitu. Makanya sudah menjadi sunatullah, orang-orang yang seperti itu pasti dilempar atau dieliminasi begitu. Kalau Maulana Syekh Hisham dan Maulana Syekh Nazim biasanya bahasanya itu dihempaskan, terhempas begitu.
Itu adalah perintah yang keliru, kata setan. Aku tidak akan mematuhinya. Tidak, aku tidak akan bersujud kepada Adam. Dan katakanlah penguasa surga. Dan berkatalah penguasa surga, Iblis, keluar. Engkau adalah setan yang berani menentangku dan menuduhku. Nah, jadi begitu. Ini kayak yang terjadi di semua thariqah gitu. Kalau ada orang menyuruh syekhnya apa-apa, kirain diikuti, bukan diikuti, tapi kirain ditanya tanggung jawabnya, malah dituduh meres. Lalu membuat onar, buat fitnah di belakang jauh, ya lu gempar semuanya. Padahal siapa yang ngasih janji, kirain ditagih janjinya, malah membuat fitnah. Membuat onar, lalu membuat fitnah. Akhirnya apa? Difitnah. Dibilang merjamaah. Allah ya Rabbi. Bagus. Biar setannya pada kabur semuanya. Jadi biar perjalanan kita lebih ringan. Karena nanti di akhir zaman saya nggak mau bawa banyak orang, capek. Bagi di akhir zaman saya cuma bawa 10 orang aja kan. Tak siapin pondok di Jawa untuk 10 orang aja mungkin. Capek sekali. Dan berkatalah penguasa surga, Iblis, keluar. Engkau adalah setan yang berani menentangku dan menuduhku. Perintah suciku dan engkau menyuruhku. Menuduhku telah berbuat salah dan kau benar. Apa itu? Nah, jadi kurang lebih seperti itu, nggih. Makanya Maulana Syekh Nazim itu pernah berpesan begini, nanti di akhir zaman pengikut thariqah Naqsbandi ini nanti akan tinggal 50 orang yang masih bersama syekhnya. Makanya kita semuanya, kalau saya pribadi, saya sih tidak berharap diikutkan apa tidak. Mau diikutkan monggo, nggak diikutkan ya monggo. Cuman setiap waktu saya tahu ini sudah akhir zaman. Namanya pembalap itu kalau lap akhir, kecepatan motor itu akan dimaksimalkan. Entah bannya lepas atau enggak, dia bodoh amat, yang penting ngebut begitu. Ini yang kalau saya pribadi seperti itu. Jadi saya sudah nggak noleh kanan kiri lagi. Mau ikut monggo, nggak mau ikut ya sudah. Yang penting saya balapan sendiri. Bisa ngikutin kita, alhamdulillah. Nggak bisa ngikutin, alhamdulillah. Begitu. Ya, makanya saya nggak woro-woro kayak dulu lagi. Saya sekarang ya, yes, ada yang monggo, nggak ada yang nggak apa-apa. Karena saya pribadi untuk sekarang ini saya sudah mulai benar-benar pinginnya balapan aja gitu. Makanya kalau almarhum Sensei Muri bilang waktu saya di Kudus, lone rider. Makanya waktu di Kudus saya sering bilang sama Mimi, sekarang itu kalau saya buat amalan malam, Wazul Kubro, sholat subuh, yang muncul di depan saya itu Syekh Nur, bilang gitu. Balapan sama Syekh Nur. Kemarin ketemu, Syekh Nur mengenali kita. Beliau keluar masjid, masih gini. Pas beliau gini, pas dia salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ala Nabi Muhammad. Padahal dulu sebelum Syekh Nur mencapai makom kewalian atau lahir di langit, sudah tak ceritakan di majelis ya. Ada wali baru yang lahir di langit, Syekh Nur Kabani. Setahun kemudian Maulana Syekh Hisham belum memberikan suhbah di Sufi Life, beliau mengatakan bahwa Dr. Nur Kabani telah mencapai ma'rifah, menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terus apa? Nanti kalau Maulana Syekh Nazim wafat, Maulana Syekh Hisham akan menggantikan beliau menjadi khalifah beliau. Orang-orang nggak percaya. Bahkan orang yang dekat dengan kita yang suka nyupirin kita nggak percaya. Sampai nanya di mobil, memang itu Syekh Nazim meninggal? Iya, tak benar. Bukannya banyak suhbah yang mengatakan Syekh Nazim itu akan hidup di masa Mahdi. Sampai orang membayar jutaan orang, sampai orang itu susah untuk nyium tangan beliau. Gitu aja kok bingung. Setahun kemudian Maulana Syekh Nazim wafat. Baru nggak. Terus beberapa bulan kemudian benar Maulana Syekh Hisham mulai direcokin sama para hater. Sampai saya Maulana Syekh Hisham menunjukkan ijazah beliau bahwa beliau ini khalifahnya Maulana Syekh Nazim.
Jadi sampai para hater itu apa itu namanya, menyaksikan, menuduh bahwa Maulana Syekh Hisham ini palsu. Bahwa beliau nggak punya otoritas, intinya gitu. Padahal Maulana Syekh Nazim nggak bilang begitu. Maulana Syekh Nazim bilang Maulana Syekh Hisham itu khalifah. Terus sampai Maulana Syekh Hisham menunjukkan ijazah beliau. Ditandatangani oleh Maulana Syekh Nazim, Syekh Adnan, Syekh Raja Asman kalau nggak salah. Gitu. Terus waktu di Kampung Sumur bulan Desember tanggal 4. Nanti kalau Maulana Syekh Hisham wafat, Naqsbandi di bawah Maulana Syekh Hisham akan kebingungan. Majelis Salat Nabi akan seperti primadona jadi rebutan. Setahun kemudian tanggal 5 Desember tahun 2024, tak ceritakan Desember tanggal 4 Desember tahun 2023, setahun kemudian Desember tahun 2024 tanggal 5 Maulana Syekh Hisham wafat. Tepat seperti yang kita bicarakan. Tanggalnya itu mungkin kalau di sana itu 5, di sini mungkin 4. Karena kan kalau di sini malam, di sana pagi. Di sana siang. Begitu. Nah terus waktu itu diceritakan nanti Maulana Syekh Nazim akan hidup kembali, muncul di Damaskus bersama Kanjeng Nabi. Orang ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tahun kemudian putranya Maulana Syekh Nazim di Siprus menceritakan nanti Syekh Nazim akan muncul, beliau akan hidup akan hidup lagi di Damaskus. Langsung muridnya putranya Maulana Syekh Nazim dari Jerman, dari Inggris, dari mana Spanyol, Masya Allah Sayyidi, Masya Allah, Allah Akbar. Padahal di Majelis Salat Nabi sudah diceritakan setahun yang lalu. Dan itu dan diceritakan gitu biasa aja, kayak makan kacang yang wah begitu. Masya Allah. Kalau ala Nabi Muhammad. Sensei murid juga nanti akan muncul di waktu itu dengan cahaya. Neng, ini nggak di rumah, nah ini lagi majelisan, malam main gini. Kasih nabanya lagi pada ngantuk, tapi nyesian baca ini kita nyam ya. Neng mau baca sufa. Ya Allah. Wallahi. Jakarta tidak lebih dari 5 tahun insya Allah. Ingat hari ini tak ceritakan ke jenengan. Jakarta tidak lebih dari 5 tahun insya Allah seperti itu. Tidak lebih dari 5 tahun insya Allah. Nah. Wahai malaikat, tendanglah dia. Loh, malaikat ini disuruh tendang setan supaya kabur, lari dari hati lagi. Jadi, yo ada di Toreka orang-orang kayak setan yo ada. Ada loh. Jadi Toreka itu mirip sekali sebagaimana gambaran apa yang terjadi di langit. Begitu. Ada yang dari walinya Gusti Allah. Awas ada itu, ada kelabang. Awas ada kelabang. Karena itulah setiap malaikat menendang setan. Lebih parah Gusti Allah malahan. Nah di Toreko kan nggak ada suruh nendang. Disuruh pergi, diusir aja udah bikin onarnya sampai sundul langit kalau orang Jawa bilang. Loh ini malah Gusti Allah lebih parah lagi malahan. Wahai malaikat, tendanglah dia. Karena itulah setiap malaikat menendang setan. Loh. Malaikat sampai namatona Gusti Allah bilang tendang semua, makanya dia kelempar dari surga setan ini dulunya. Bila saya berada di sana, saya akan menendang setan juga dan semua orang yang tidak melakukan sujud. Loh, Maulana Syekh Nazim kalau belum ada di sana belum tendang setan. Akan saya tendang punggungnya. Oleh sebab itu, siapapun yang tidak bersujud, posisinya sama dengan setan yang menolak bersujud. Level mereka sama dengan level setan. Sujud maksudnya itu secara harfiah itu sholat. Tapi secara diartikan secara ilmu hakikah itu patuh maksudnya. Menghormati adab pada syekh. Apakah yang kalian pikirkan sekarang tentang 6 miliar umat manusia? Berapa banyak yang bersujud kepada Tuhannya? Mereka tidak bersujud di hadapan Tuhannya. Tetapi bersujud kepada setan. Hal yang tidak mau setan ajarkan. Mereka tidak suka mengajari muridnya bersujud. Karena mereka tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan dalam lingkup muslim, mayoritasnya pun tidak bersujud kepada Tuhannya, dan posisi mereka sebenarnya sama dengan posisi setan. Bagi yang tidak pernah bersujud setiap hari, bahkan hanya sekali kepada Tuhannya, maka posisi mereka sama dengan setan, dan posisi setan adalah posisi terendah. Kalian tidak akan menemukan level terendah lagi. Tidak. Dosa terbesar setan melakukannya dan dia dibuang. Jadi kita sering mendengar bahasa mutiara atau peribahasa begini. Rendah hatilah atau rendahkan dirimu, maka Allah akan meninggikanmu. Bentuk fisiknya itu sujud sholat. Maka Allah akan menaikkan derajat kita. Karena kalau orang sholat, apa yang terjadi? Dia ma'arij, dia naik di hadapan Gusti Allah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pengetahuan dari buku-buku lama yang sampai juga kepada saya, yang dituliskan melalui kitab suci dan berbicara atas nama Nabi terakhir, kekasih penguasa surga, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui pengetahuan ilahi yang menyentuh saya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan setan untuk masuk ke dalam api, dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat untuk memasukkan setan ke neraka. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita agar tidak jatuh ke dalam api. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita agar tidak jatuh ke dalam api. Kamu tidak dapat berkata tentang deskripsi neraka. Apabila deskripsi tentang neraka diketahui manusia, maka tidak ada satupun yang dapat hidup. Manusia akan tewas bergelimpangan karena takut akan api neraka. Setiap 1 juta tahun berlalu, penguasa surga memerintahkan agar setan dikirimkan oleh malaikat ke pintu masuk surga. Malaikat pun membawa setan ke depan pintu masuk surga, dan malaikat memanggil Sayyidina Adam alaihissalam untuk datang. Sayyidina Adam alaihissalam pun datang. Sayyidina Adam alaihissalam dan setan kemudian berhadapan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memerintahkan setan secara langsung setelah dosa terbesar. Sama kayak di Thariqah. Jadi setelah setan melakukan penolakan dosa besar tadi, Allah tidak berbicara kepada setan atau tidak memerintahkan langsung kepada setan, tapi Allah memerintahkan melalui para malaikat untuk sampai pada setan. Sama. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau bertemu dengan setan. Sama kayak di Thariqah. Dia akan mengirimkan malaikat untuk menyampaikan perintahnya. Jadi dia memberi perintah kepada malaikat, sampaikan kepada makhluk itu. Allah menyebutnya makhluk, bukan hamba. Ini celaka. Kalau Allah menyebut makhluk, setan juga makhluk, malaikat juga makhluk, pohon juga makhluk, api juga makhluk, jin juga makhluk. Tapi kalau manusia itu hamba, kata Allah. Kalau hamba kok sampai disebut makhluk, nah ini yang celaka. Sampaikan kepada makhluk itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berkata hambaku kepada setan. Ya kan? Tidak. Karena setan telah dibuang dari penghambaan. Jadi Gusti Allah itu Al-Ghayyur, maha cemburu atau maha sensitif sebenarnya. Kalau orang itu sampai di hadirat ilahi, maka dia harus mematuhi Gusti Allah totalitas, nggak bisa setengah-setengah. Kalau kayak kita masih awam, kita belum bisa merasakan memang, karena kita masih awam. Tapi nak kita udah sampai di hadirat ilahi, kita akan merasakan nanti insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berkata hambaku kepada setan. Tidak. Karena setan telah dibuang dari penghambaan. Bahwa Tuhannya memerintahkan setan untuk bersujud, dan dia akan memberikan pengampunan yang akan membersihkan dan memasukkan setan ke dalam surga. Ya kan? Karena setan itu gagal ujiannya, disuruh sujud, maka setiap 1 juta tahun sekali di langit, Allah masih memberikan remedial kesempatan bagi setan untuk memperbaiki diri dengan cara sujud di depan Nabi Adam. Begitu. Sama di Thariqah, begitu. Kesalahannya apa? Yaitu dulu yang diselesaikan. Jadi tidak ngalor ngidul. Dengan satu kondisi, katakan pada makhluk itu bahwa Tuhannya akan senang hati memasukkannya ke dalam surga dengan satu kondisi, yaitu mau sujud di depan Adam alaihissalam. Jadi gengsinya setan ini harus dihilangi supaya Allah Subhanahu Wa Taala senang padanya. Setan mendengarkan
Kondisinya, jangan menolak perintahku. Perintahku harus berada dalam kepala mereka, bukan di bawah kaki. Seperti banyak manusia sekarang ini yang meletakkan perintah suci Allah Subhanahu wa taala di bawah kaki mereka. Manusia seperti itu harus dibuang. Sampaikan kepada makhluk tersebut jika penguasa surga akan memaafkannya dan memasukkan ke dalam surga. Dan dengan satu kondisi, lakukan perintahku. Bila setan ingin masuk ke dalam surga, setan harus melaksanakan perintahku untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Sekarang aku menerima taubat setan, akan mengampuni dan memasukkannya ke dalam surga bila setan bersujud di hadapan Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita ataupun memiliki ego yang buruk. Namun setan memang makhluk terburuk. Dia menjawab, perintah Allah Subhanahu wa taala, dulu sekali aku menolak bersujud di hadapan Adam alaihissalam, maka sekarang pun aku menolak bersujud. Aku tidak mau masuk ke dalam surga, aku kembali ke bawah saja. Nah, ini sama kayak yang terjadi. Di setiap thariqah juga begini. Pasti ada kejadian seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Allahumma afusna, oh Tuhan kami, ampunilah kami. Oh Tuhan kami, jangan tinggalkan kami dalam genggaman tangan setan dan utusannya. Dan utusan setan adalah orang-orang yang dikutuk, yang tidak mengindahkan peraturan surga sang penguasa. Mereka meletakkan perintah suci di bawah kaki mereka dan mereka berlari dengan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membuat mereka di bawah kaki orang-orang beriman, dan aku mengirimkan mereka ke tempat di mana setan aku kirimkan ke dalam api. Wahai manusia, jangan berkata begitu. Banyak bencana setiap harinya dan tekanan terhadap dunia akan naik. Naik menyentuh titik ledakan. Selama manusia tidak menjaga peraturan surga, jika bukan hari ini, esok, jika tidak minggu ini, minggu depan, jika bukan bulan ini atau bulan depan, dan jika bukan tahun ini atau tahun depan, suatu saat dunia akan meledak dan semua selesai lenyap. Semoga ini tidak terjadi di Jakarta nggih, dalam waktu 5 tahun ini nggih. Makanya tadi tak bilang Jakarta ingat tidak lebih dari 5 tahun. Karena gambarnya itu api, ledakan dan darah merah. Wahai manusia, siapapun yang telah ditunjuk dan dianugerahi menjadi pemimpin bangsa, jagalah perintah suci dari surga. Datang dan ambillah perintah itu dan berusaha agar peraturan surga atau Tuhan kalian akan menuliskan kalian sebagai pembuat onar. Sama seperti di depan nama setan tercantum cap sebagai pembuat onar pertama. Nama kalian pun akan ditulis di bawah nama setan sebagai pembuat onar. Dan murka ilahi akan mengazab dan membuang mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Itu saja sudah cukup. Apabila setiap orang mengerti, maka ia akan mengerti. Manusia membuat olah kepada manusia lainnya, dan mereka juga membuat olah terhadap diri mereka sendiri, dan pastilah sangat berbahaya berbaris dengan api. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengirimkan seseorang untuk membawa hamba-hambanya yang lemah ke jalan menuju surga untuk menyelamatkan mereka. Dan kami juga memohon dengan kemurahan ilahi. Kami memohon agar kerendahan hati tidak pergi dari kami ke dalam tangan-tangan setan. Kami memohon agar kerendahan hati tidak pergi dari kami ke dalam tangan-tangan setan, tirani, namun kirimkanlah kepada kami Sultanul Mahdi alaihissalam, Sultanul Isa alaihissalam, untuk menyelamatkan umat manusia yang lemah di bumi. Dan umat manusia yang mengambil posisi bersama setan harus dibuang. Ketika Qarun berlaku buruk kepada Sayyidina Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala murka sehingga memerintahkan kepada Musa alaihissalam, sampaikan melalui sukumu, suku dari anak-anak Israel, siapapun yang mengaku sebagai pengikutmu, maka akan mengikutimu. Dan yang menentangmu, maka dapat bersama Qarun. Maka suku tersebut terpisah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok mengikuti Sayyidina Musa alaihissalam, dan kelompok lainnya mengikuti Qarun.
Kemudian turunlah perintah suci dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Lakukan apa yang diperintahkan atasmu. Perintah kepada bumi. Bumi akan menghukum mereka. Siapapun yang tidak mengikutimu tetapi malah mengikuti Korun, lalu Musa alaihissalam memerintahkan bumi untuk menelan Korun beserta pengikutnya. Musa alaihissalam beserta pengikutnya mereka selamat dari murka surga. Namun bagi yang menentang Musa alaihissalam, turunlah murka surga atas mereka. Dan sampai hari-hari ini, tinggi manusia semakin pendek sampai tibanya pada hari akhir, tak sampai tibanya hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita demi kehormatan dari segala kehormatan dalam hadrat ilahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wala taufiq. Alhamdulillah wa syukrulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Nabil Ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Nabil Ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita adakan Fatihah pada seluruh keluarga kita semua dan mendahului kita tidak sempat sebutkan nama satu persatu. Dan Fatihah juga untuk sensibil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu fil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al awla majlisana hadza salahan wa awsatu falahan wa akhirna jahan. Allahumma ja'al awlu rahmah wa awsatu ni'mah wa akhir al-maghfirah. Alhamdulillahilladzi ta'ala kullu syai'in mati wa dalu kullu syai'in zatu khamal kullu mulki wa staslama kullu syai'in qudrati. Alhamdulillahilladzi sakana kullu syai'in haibati wa amhara kullu syai'in mata tasaghara kullu syai'in kibrahi. Allahumma kunna habli sa'ati ilaika wa antur. Rabbana taqabbal minna fil warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wahdina ilal haqqi wa la tariqil mustaqim wa surna al qamil musidin. Wa sur imamana imamal muslimin wa sur awliya Allah innaka ala kulli syai'in qadir bil jabal yadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nasta'in syaratul mustaqim syaratul ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, itu. Videonya. Foto bersama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Parmi, kipasnya tolong matiin. Kipas nih. Enak. Jangan. Udah matiin ya. Mana tombol? Ada.